aqaidatuna, ujung-ujungnya adalah tauhid, ujung-ujungnya adalah akidah, ujung-ujungnya adalah al-faham tentang sumulatul Islam, kesempurnaan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadapi situasi seperti ini, saksi Islam yang dibutuhkan ke depan Muslim Muharrik itu adalah menjadikan Al-Quran dusturna, menjadikan kitab suci ini menjadi dusturna. Apa itu dusturna? Yaitu undang-undang, peraturan atau regulasi seorang muslim itu harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, harus jadikan sebagai manhajul hayat. Artinya generasi Rabbani, generasi mukmin muharrik itu, atau mukmin atau muslim muharrik itu adalah generasi yang siap menerima seluruh isi Al-Quran tanpa kecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak serta saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Nur Hidayah Kepanjen yang dimuliakan oleh Allah, marilah untuk mengawali kajian kita pada hari Rabu malam ini, kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini, pada malam hari ini, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan pada kita, memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan seluruh potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini senantiasa kita maksimalkan, semua itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, semua itu dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah dan meredakan kalimat-kalimat selain Allah, yaitu dengan tarbiyah, dakwah, dan jihad fisabilillah. Jamaah kajian hari Rabu Masjid Nur Hidayah yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah kajian kita pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang syakhsiyah atau kepribadian Muslim Muharrik. Artinya kepribadian seorang Muslim yang memiliki mental yang tangguh, mental penggerak, mental yang militan di tengah-tengah akhir zaman ini. Kenapa ini kita angkat? Karena saat ini kita sebagai umat Islam yang merupakan mayoritas Muslim yang terbesar penduduknya di dunia ini, umat Islam dalam kondisi dan posisi termarginalkan, dalam posisi terpinggirkan, tidak memiliki ketahanan, tidak memiliki keberdayaan, baik termarginalkan dari bidang politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya.
dan tantangan dakwah ke depan. Saat ini semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat, semakin keras, semakin complicated. Musuh-musuh umat Islam saat ini dalam kondisi kuat, dalam kondisi berkoalisi, dalam kondisi bergabung. Yang mereka inginkan adalah agar umat Islam tetap bertahan di pojok-pojok, di pinggir-pinggir, hanya sekedar zikir dan sholawat, titik. Ketika umat Islam ada kesadaran tinggi betapa pentingnya kekuatan politik misalnya, betapa pentingnya kekuatan ekonomi, kekuatan media sosial dan seterusnya, nampaknya umat Islam dalam kesulitan besar. Sehingga kami teringat salah satu pernyataan dari Allahyarham Pak Natsir, tokoh Masyumi, politik Islam sejati, pernah mengatakan, ketika umat Islam berada di level aktivitas kegiatannya hanya sekedar dzikir dan sholawat atau rutinitas seremonial yang sifatnya seperti itu, maka mereka aman. Bahkan mereka difasilitasi, diberi tempat, diberi panggung, bahkan didanai. Tetapi ketika mereka ada kesadaran tinggi misalnya, agak meningkat, mereka memikirkan betapa pentingnya saat ini kekuatan ekonomi, ya, maka diawasi, jadi sorotan. Dan ketika akan lebih tinggi lagi umat Islam, pentingnya kekuatan politik, gerakan Islam politik atau siasa syariah secara mengglobal, maka akan dihabisi. Ini bukan pernyataan saya, tapi pernyataan Perdana Menteri Pak Natsir yang pernah menjadi Ketua Umum Masyumi pada saat itu. Apalagi saat ini kekuatan media sosial umat Islam lemah, ya, dan seterusnya. Ini yang terjadi saat ini. Ada kekacauan, ada carut marut. Ternyata negara yang kita cinta ini, NKRI ini, dalam kondisi tidak baik-baik saja. Betul nggak Bapak Ibu? Dalam kondisi berbahaya. NKRI umat Islam yang merupakan mayoritas dalam posisi di persimpangan jalan, dalam posisi mengalami resesi ekonomi dan mengalami krisis multidimensional. Siapa yang salah? Yang salah adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam ini adalah umat yang mayoritas, umat yang terbesar di negara kita yang kita cintai ini. Jadi kita nggak bisa nyalakan orang lain. Yang salah adalah umat Islam. Salah satunya adalah umat Islam tidak bersatu dan bersatu. Ini yang menyebabkan umat Islam mengalami termarginalkan, terpinggirkan dalam aspek seluruh kehidupan. Maka kita sebagai orang Muslim tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Ya, yang harus kita bangun adalah optimisme. Masih ada harapan ke depan, karena kita memiliki Allah, karena kita punya Allah, karena kita punya dinul al-haq, yaitu al-Islam, yang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini bisa kita lihat di dalam surat yang saya baca dalam mukadimah tadi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah wahai umat Islam kamu merasa tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power, tidak memiliki wibawa, tidak memiliki izzah. Padahal kamulah orang-orang yang tinggi, kamulah orang yang terhormat. Ya. Jika kamu adalah orang-orang mukmin, bukan jika kamu orang-orang muslim, tidak. Tapi ayat ini menggunakan jika kamu adalah orang-orang mukmin. Maka kita harus berusaha bagaimana mereposisi diri kita sebagai seorang muslim menuju menjadi orang mukmin. Karena hanya orang mukminlah yang akan diberi kemenangan oleh Allah, bukan orang muslim tapi orang mukmin. Maka tema kita pada malam hari ini adalah syakhsiyah atau kepribadian muslim dalam rangka menuju mukmin yang muharrik, mukmin yang
aktif, bukan yang pasif untuk melihat situasi dan kondisi persoalan dan problematika umat Islam, baik persoalan keumatan dan persoalan kebangsaan. Ketika umat Islam menghadapi sebuah realitas kehidupan yang mengalami problematika ini, terus kita tidak ada kepedulian, tidak ada care, maka kata Rasulullah, malam yahtamma bi'anal muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dan urusan kaum muslimin, persoalan kaum muslimin, problematika umat Islam, maka kata Rasulullah, maka mereka atau kalian bukan umatku. Maka tentu kita tidak menginginkan itu. Maka apa yang harus kita lakukan, atau persiapan apa yang harus kita lakukan sehingga umat Islam akan tampil menjadi kuntum khairu ummah, sebagaimana janji Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 110 misalnya, kuntum khairu ummatan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Kami ini adalah umat yang terbaik, umat yang the best, umat pilihan, dilahirkan di muka bumi ini dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka bagaimana karakteristik atau saksiyah kepribadian muslim atau mukmin muharrik itu? Yang pertama adalah menjadikan Allah hoyatun. Itu ada dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan dirinya. Apa itu mauwa Allah hoyatuna? Yaitu artinya adalah menjadikan Allah sebagai tujuan kami. Mari kita mencoba untuk merevitalisasi kembali, menguatkan kembali dalam diri kita. Sudahkah kita di dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan seterusnya itu menjadikan Allah hoyatuna? Allah adalah tujuan kami, mencari ridho Allah, bukan mencari ridho nas dalam kehidupan ini, termasuk beribadahnya, aktivitas kerja kita, aktivitas rumah tangga kita, aktivitas kita bermasyarakat, aktivitas kita di kantor, aktivitas kita di pabrik, di pasar, dan seluruh aktivitas kehidupan harus mencari ridho Allah. Itulah yang disebut dengan Allah hoyatuna. Itu ada nilai-nilai tauhid, ada nilai keimanan, sehingga yang muncul adalah tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, tauhid mulkiyah atau tauhid rububiyah dan seterusnya. Sehingga semangatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah Allah, dan hanya kami mohon pertolongan hanya kepada Allah. Di sini ada nilai lagi, ada nilai tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat dan sebagainya. Tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur TBC, yaitu tahayul, bid'ah, khurafat dan seterusnya. Tidak ada dalam hal ini. Sehingga semangat kita adalah kul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Mari kita evaluasi, sudahkah kita mengarah ke sana, ya? Yaitu menjadikan Allah yaitu tadi kembali kepada Allah. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan manusia ini tidak lain dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka menyembah Allah, bukan menyembah kepada selain Allah, bukan menyembah kepada manusia, bukan menyembah kepada suatu sistem, bukan menyembah kepada berhala atau paganisme dan sebagainya. Tapi tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 misalnya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka tujuan ibadah ada tidak lain adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Itu goalnya ibadah itu. Baik beriman dan bertakwa secara individual dan bertakwa secara sosial. Nah, saat ini dibutuhkan takwa secara sosial. Kalau takwa secara pribadi sudah selesai, ini urusan kita dengan Allah, hablum minallah. Tapi yang di sini yang lebih penting di dalam kehidupan sosial bermasyarakat adalah bagaimana hablum minannasnya. Sehingga ayat ini akan terrealisasi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, ya, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Jadi bagaimana slogan kita ke depan itu, kita mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam dan terusnya. Itulah goalnya dalam kehidupan. Itulah slogan kehidupan seorang muslim muharik atau mukmin muharik. Sehingga semangat kita orang beriman itu adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah, pasti kami akan melimpahkan pada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Artinya langit dan bumi akan beri keberkahan, akan memberikan solusi, bukan memberikan azab, bukan memberikan kehancuran, bukan memberikan malapetaka. Sehingga munculnya namanya bencana di bencana, musibah di musibah yang disebut dengan LGBT, longsor, gempa bumi dan tsunami. Tidak itu yang terjadi kalau penduduknya ini adalah orang beriman dan bertakwa dan semangat jihadnya ada, maka tidak akan muncul yang namanya bencana, yang namanya musibah. Berarti perlu kita evaluasi. Kalau di Indonesia ini banyak musibah, banyak bencana, maka pasti ada kesalahan di dalam manusianya. Ya. Karena mungkin mereka tidak berdakwah, tidak peduli dengan kondisi masyarakat, tidak peduli, atau banyak kemaksiatan, banyak mungkorotnya, mungkaratnya dan seterusnya. Kalau itu ada, maka jangan harap yang namanya keberkahan itu muncul. Justru munculnya musibah, bencana-bencana itu tidak lain karena banyaknya kemaksiatan, kedoliman, ketidakadilan dan seterusnya. Itu kita rasakan saat ini. Itu karena munculnya seperti itu. Intinya menjadikan Allah yatuna tidak lain adalah umat Islam harus paham terhadap Islam itu sendiri. Ma'rifatul Islam ujung-ujungnya adalah akidah. Itu hoyatuna itu adalah akidah dan tauhid. Sehingga semangat kita adalah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatsis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara utuh, secara komprehensif, secara holistik, dengan bukan secara parsial, secara juzi, tapi secara utuh, secara totalitas, secara kafah. Sehingga semangat kita adalah innad dina indawal Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah al-Islam. Sehingga semangat kita adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sehingga kita bangga terhadap al-Islam itu sendiri. Ad-dinul ahaq, yaitu agama Islam, agama yang diridhoi Allah, ya, Nabi dan Islam. Itu harus muncul dalam diri kita. Itulah makna Allah yatuna, ujung-ujungnya adalah tauhid, ujung-ujungnya adalah akidah, ujung-ujungnya adalah al-faham tentang sumulatul Islam, kesempurnaan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadapi situasi seperti ini, saksi Islam yang dibutuhkan ke depan Muslim muharik itu adalah menjadikan Al-Quran dusturna, menjadikan kitab suci ini menjadi dusturna. Apa itu dusturna? Yaitu undang-undang, peraturan atau regulasi seorang Muslim itu harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, harus jadikan sebagai manhajul hayat. Artinya generasi Rabbani, generasi mukmin muharik itu, atau mukmin atau muslim muharik itu adalah generasi yang siap menerima seluruh isi Al-Quran tanpa kecuali. Satu ayat pun tidak boleh kita menolak. Harus kita terima seluruh Al-Quran yang ada di dalam kandung Al-Quran sendiri, yaitu dengan 30 juznya itu, ya kan? Dan ini juga dipertegas oleh firman Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Untuk apa? Yaitu sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, ini di surat Al-Baqarah 2, ya. Sehingga orang mukmin, orang muslim ke depan itu menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayat, konsep kehidupan.
Al-Quran kita jadikan sebagai way of life, jalan hidup. Al-Huda, Al-Furqan. Ya. Al-Quran kita jadikan sebagai regulasi, undang-undang, peraturan. Ya. Tidak boleh kita meyakini kebenaran Al-Quran sebagian dan sebagian tidak. Dan ini termasuk ciri karakter orang-orang Yahudi laknatullahi. Ini juga difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah juga ayat 85 misalnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab yaitu At-Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Jadi karakter orang Yahudi itu adalah mengingkari kitabnya sebagian dan meyakini sebagian. Maka kalau umat Islam seperti itu, maka apa bedanya dengan orang Yahudi? Maka orang mukmin sejati, mukmin yang muharib itu, mukmin yang kafir itu adalah meyakini seluruh apa yang ada di Al-Quran harus kita yakini. Tidak boleh memilih-milih ayat. Ya. Ini juga dipertegas oleh firman Allah dalam surat Al-Ahzab 36 misalnya. Allah berfirman, "Wa ma kana li mu'min wala mu'min idza qadallahu wa rasuluhu amri ay yakunu lahumul khairati min amrihim." Yang artinya, dan tidaklah pantas kata Allah bagi laki-laki mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, kemudian akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan itu. Artinya Al-Quran dan Sunnah itu sudah final. Ya, tidak perlu digugat. Harus kita meyakini bahwa itu ada kitab suci umat Islam yang harus kita jadikan sebagai manhajul hayat, yaitu konsep kehidupannya. Apa yang terjadi? Misalnya seorang mukmin, orang muslim tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai manhajul hayat, konsep kehidupan, maka pasti yang terjadi adalah kehidupan dongkah, kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak ada keberkahannya. Ini bisa kita lihat di dalam surat Toha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa innalahu maisatan dongka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma." Yang artinya, barang siapa di antara kalian berpaling dari peringatanku, artinya dzikir ini yaitu nama Al-Qur'an, ya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpun nanti di yaumul qiyamah, di pada mahsyar dalam keadaan a'ma. Mau a'ma, yaitu dalam keadaan buta. Padahal dulu ketika dalam di kehidupan dunia dalam keadaan melihat, dalam keadaan sehat, dibutakan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena Al-Quran tidak dijadikan sebagai aturan dalam kehidupannya. Al-Quran tidak dijadikan sebagai kitab suci untuk mengatur dirinya, mengatur keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Kalau tidak diatur oleh manajemen Al-Quran, oleh manajemen kehidupan yang Islami, maka kehidupannya adalah kehidupan dongka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak ada keberkahannya. Pasti mengalami ujian, fitnah yang luar biasa. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, kalau kita bicara tentang Al-Quran, ya, suatu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah majelis, dalam sebuah liqa'at besar seperti pada malam hari ini misalnya, para sahabat hadir di tengah-tengah majlis taklim Rasulullah di Madinah pada saat itu. Para sahabat lengkap. Rasulullah memimpin dalam pertemuan majlis itu. Kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Khattab, datang terlambat. Datang dan Rasul tahu melalui pintu sana misalnya, membawa lembaran Taurat. Padahal tujuannya mulia, ingin menyampaikan Taurat itu di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat. Ingin mendiskusikan, ya, kalau dalam bahasa sekarang itu ingin dimusyawarahkan. Apa reaksi Rasulullah SAW ketika melihat Sayyidina Umar bin Khattab yang kita ketahui bagaimana keimanannya, bagaimana keberaniannya, bagaimana semangat dakwanya, bagaimana semangat jihadnya ketika melawan kaum kafir Quraisy pada saat itu, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, di saat para sahabat itu sembunyi-sembunyi karena takut dihalangi oleh kaum kafir Quraisy dengan pedangnya. Sayyidina Umar tidak takut, bahkan mereka mengumumkan di khalayak ramai seakan hijrah, akan lewat sana lewat sini, silakan, barang siapa yang akan menghalanginya maka kasarnya itu akan lewat lah, pasti mati gitu. Itu Sayyidina Umar.
Akhirnya mereka nggak berani menghalangi Sayyidina Umar. Bahkan satu riwayat ketika Umar berjalan di sebuah gang, setan itu minggir, Pak. Ya, kalau kita lewatkan setan merapat, Pak ya. Ini Sayyidina Umar foto melewati gang, setan itu minggir semua, saking takutnya, saking beriman dan bertakwanya. Yang memiliki al-wala' wal bara' yang luar biasa Sayyidina Umar itu ditegur Rasulullah SAW gara-gara bukan karena terlambatnya, tapi membawa Taurat. Artinya apa? Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu adalah agar jangan sampai para sahabat sekali Umar bin Khattab, termasuk umatnya kita ke depan ini, jangan sampai kita terkontaminasi oleh virus-virus yang namanya ideologi, isme, aliran-aliran dan sebagainya, dan sampai menyampuri akidah Islam, sehingga akidah kita akidahnya bersih, sahihul ibadahnya bersih, akidahnya bersih, yaitu kuatul akidah atau salimul akidah. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya, termasuk pada umatnya ke depan. Artinya apa? Rasul itu yang ada dalam hati seorang muslim itu harus iman, tauhid, akidah, Al-Quran, Al-Islam, itu yang harus ada dalam diri kita. Ya. Sehingga Rasul bersabda, innahu wallahi law kana Musa hayyan fadhurikum ma khalallahu illa tabi'ani. Ini sabdanya Rasulullah ketika Sayyidina Umar datang terlambat membawa Taurat, yang artinya sesungguhnya demi Allah, seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup saat ini bersama kalian, niscaya kata Allah, ya, niscaya ia hanya diperbolehkan untuk mengikutimu ajaran Muhammad, yaitu al-Islam. Artinya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan akidah yang benar, ya, maka Allah akan mengangkat derajat sebuah umat, sebuah kaum. Dan ini juga dipertegas dalam sabdanya, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Yang artinya sesungguhnya demi Allah, ya, sesungguhnya Allah akan meninggikan dan mengangkat derajat seseorang lantaran Al-Quran, dan Allah akan menenggelamkan sebuah umat, sebuah kaum, apapun namanya, itu pun juga dengan Al-Quran. Ya, kalau mereka Al-Quran kita jadikan sebagai manhaj ayat konsep kehidupan, maka akan diangkat oleh Allah, pasti akan dimenangkan oleh Allah. Tetapi kalau Al-Quran hanya sekedar tilawah, tidak jadikan imam, tidak jadikan al-huda, tidak jadikan al-furqan, tidak jadikan manhaj ayat, maka Al-Quran dikebelakangkan, maka Allah akan merendahkan dan menghinakan orang itu. Dan itu juga terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi. Coba kita lihat dalam kehidupan Sirah Nabawiyah. Ketika sahabat Sayyidina Umar bin Khattab belum masuk Islam, apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi termarginalkan, terhina, dalam kondisi jahiliyah sebelum masuk Islam, bahkan mau membunuh Rasulullah, benci kepada Al-Quran, benci kepada Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad akan diparani, didatangi, mau dibunuh. Kalau dalam bahasa sekarang mau dikriminalisasi, mau dipersekusi, mau disniper, kan gitu ya, dengan pedangnya ya, kalau kita ketembak ya. Akhirnya ketemu kan dengan sahabatnya, akan di stop oleh sahabatnya. Ternyata adiknya juga masuk Islam, lain juga masuk Islam. Itu pun artinya apa? Ketika Sayyidina Umar kemudian dapat hidayah melalui Al-Quran, akhirnya Sayyidina Umar diangkat oleh Allah menjadi apa? Menjadi puncak prestasi jabatan yang tertinggi, yaitu menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Itu lantaran karena Al-Quran, ya. Maka diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW betapa pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadilu abada, kitab wa sunnatin nabi. Aku tinggalkan bagimu dua pusaka, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apalagi di akhir zaman ini. Mari, usia kita yang sudah 50 ke atas, sudah saatnya lah kita merapat ke masjid, kita berzikir, kita ingat kepada Allah, kita memaksimalkan ibadah kita baca Al-Quran, kita meyakini kebenaran Al-Quran ini.
Karena saat ini banyak virus-virus, ideologi-ideologi isme sekarang sudah masuk di tubuh umat Islam. Apakah itu liberalisme radikal, pluralisme radikal, kemudian sekulerisme, neokomunisme, syiaisme dan sebagainya, sekarang sudah berada di tengah-tengah umat. Mereka bersatu padu menghantam kekuatan ideologi Islam. Sementara umat Islam tidak paham bahwa kita dalam kondisi menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu ideologi horor Islam itu. Maka tugas kita harus bersama dengan Al-Quran, tugas kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, dan kita umat Islam tidak boleh dipisahkan Al-Quran. Al-Quran sekali lagi jangan hanya kita baca di saat Ramadan. Setelah Ramadan, pasca Ramadan, selesai wassalam, tidak dibaca lagi. Jangan mental seperti itu. Seorang mukmin muharik adalah tiap hari harus interaksi dengan Al-Quran. Seorang mukmin muharik adalah mengimani Al-Quran sebagai firman Allah, sebagai wahyu Allah. Seorang mukmin muharik adalah memahaminya dengan benar terhadap Al-Quran, sehingga cinta dan rindu terhadap Al-Quran. Seorang mukmin yang benar, mukmin yang sokeh, mukmin yang kafah adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya adalah tugas seorang mukmin terhadap Al-Quran ini adalah mendakwakan Al-Quran dan membelanya. Ketika Al-Quran dinistakan, ketika Al-Quran dihina, maka kewajiban seorang muslim harus ada gerakan untuk melawan gerakan penistaan Al-Quran. Dan ini sudah terjadi kan? Pernah ingat ya? Tahun berapa itu? Dari berapa itu? Kasus Ahok itu loh, yang menistakan Al-Quran sehingga umat Islam membela Al-Quran, membela Islam. Akhirnya muncul gerakan 212, 411 dan sebagainya, itu kan? Maka itu memang tugas kita. Ketika Al-Quran dinistakan, dihina, maka kita harus terpanggil, harus spontanitas, harus membela. Karena itu tugas orang mukmin, yaitu mendakwakan Al-Quran dan membelanya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, di antara kepribadian saksiyah Islamiyah, kepribadian mukmin atau muslim muharik adalah menjadikan ar-rasul qudwatuna. Menjadikan Rasul Nabi Muhammad SAW itu adalah uswah, teladan, contoh yang terbaik, contoh yang paling paripurna. Tidak ada manusia yang sempurna selain Rasulullah SAW ini. Rasulullah SAW itu harus kita jadikan teladan, jadikan contoh, ya, meyakini Nabi Muhammad SAW harus menjadi teladan dalam semua aspek kehidupan, yaitu dengan ajaran Islamnya yang rahmatan lil alamin. Artinya mengimani dan membenarkan ajaran al-Islam yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu risalah akhir zaman. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh, teladan, qudwah pada diri Rasul yang terbaik. Maka idola kita adalah idola, yaitu Rasulullah SAW. Maka generasi muslim atau mukmin muharik ini, atau muslim yang memiliki saksiyah Islamiyah yang kafah dan totalitas ini, harus menjadi generasi robbani, dan umatnya meneladani seluruh aspek yang dimiliki secara multidimensional yang ada pada diri Rasulullah SAW. Ya, bagaimana ketika Rasulullah masih menjadi pemuda, kemudian dewasa, kemudian menjadi Rasul, menjadi Nabi, sampai memimpin sebuah masyarakat Madaniyah, dan terusnya memimpin perang. Rasulullah berpolitik, Rasulullah berumah tangga, bermasyarakat, berdagang, berbisnis. Lengkap di dalam kehidupan sirah Nabi itu digambarkan betapa lengkapnya Rasulullah SAW memberikan contoh pada kita. Minimal kita berusaha secara maksimal, ya, bukan minimal, kita berusaha secara maksimal mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan orang orientalis di dalam bukunya 100 tokoh dunia, ya, Rasulullah ditempatkan nomor wahid, nomor pertama, nomor urutan pertama, ya, Michael Held, ya, dalam bukunya itu Rasulullah adalah tokoh dunia yang nomor 1. Padahal yang meneliti adalah orang orientalis, ya. Kenapa? Karena akhlaknya,
karena budi pekertinya, karena karakter Rasulullah SAW itu lengkap, dan Rasulullah SAW tidak memiliki dosa alias maksum, ya, dibebaskan dari dosa dan sebagainya. Artinya generasi ke depan harus mentaati dan menjauhi larangan-larangan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, sungguh ia telah mentaati Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'an wa faqad ata'allah. Ya. Di ayat lainnya Rasul di dalam firman-Nya mengatakan, apa yang diberikan Rasulullah SAW kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Maka Rasulullah sesungguhnya memiliki akhlak yang paling mulia, sehingga Rasulullah dilahirkan ke muka bumi tidak lain adalah innama buistu liutammima makarimal akhlak, ya. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti atau moral, karakter, etika. Maka kita harus meneladani sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah, terutama di dalam hal kepimpinan. Apalagi saat ini kita mengalami krisis kepimpinan, krisis spiritualitas kepemimpinan ini. Maka ke depan kita harus meneladani sifat-sifat kepemimpinan yang ada dalam diri Rasulullah SAW yang sudah masyhur, yaitu adanya sidik, yaitu amanah, fatona, tabligh, dan adanya qawiyun amin, yaitu orang yang kuat dan orang yang amanah. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya di antara karakteristik atau saksiah kepribadian muslim muharrik ini, muslim yang tangguh ini, muslim yang totalitas itu, yang siap menghadapi tantangan zaman ini dengan problematika yang ruwet ini, ya, yang multidimensional ini. Maka yang empat ini sangat penting. Apa itu? Yaitu menjadikan al-jihad wa dakwah sabiluna. Babnya sekarang ini, di era zaman ini, di era milenial ini, di era 4.0 ini, ya, apa istilahnya dia? Itu babnya adalah bukan bab fikih masalah toharoh, bukan babnya fikih masalah munakaha, tetapi babnya sekarang dengan melihat tantangan dakwah ini, maka babnya yang harus kita kaji adalah bab tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar wa jihad fi sabilillah, dengan kekuatan siasi syariah, dengan kekuatan iktisadi Islam, yaitu ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Ini harus kita kaji di mana-mana. Kelemahan umat Islam saat ini adalah lemah di bidang politik atau siasat syariah, kita lemah, sehingga sekarang ini yang namanya eksekutif, yudikatif, legislatif masih dikuasai kelompok orang-orang munafik kafah. Masih dikuasai oleh kaum liberalisme radikal, pluralisme, sekularisme, dan seterusnya. Ini sekarang masuk di ranah-ranah kekuasaan. Apa itu? Di eksekutif, di yudikatif, legislatif, bahkan istana. Siapa yang salah? Umat Islam lagi yang salah. Karena tidak melek politik, buta politik, ya, ngasih ngikuti dogma Belanda pada itu. Karena Belanda ketakutan ketika umat Islam itu semangat ngaji tentang politik, memang ini berbahaya. Maka dilarang kiai-kiai, ulama-ulama bicara politik pada saat itu, pada masa penjajahan Belanda. Sekarang ini muncul kan, tidak boleh bicara politik di masjid. Ini ajaran-ajaran sekuler, memisahkan Islam dengan politik, memisahkan Islam dengan ekonomi, memisahkan Islam dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya, memisahkan Islam dengan masjid. Ya, maka saatnya ini masjid-masjid ini harus bicara tentang siasat syariah, bicara tentang isi di Islam, ekonomi syariah, ekonomi Islam. Ini harus digencarkan di khutbah-khutbah Jumat. Ya, ini saatnya kita angkat pentingnya politik, pentingnya ekonomi. Kalau tidak, umat Islam seperti ini kalah terus dan kalah terus. Ya, di samping tidak bersatu, tidak membangun ukhuwah Islamiyah, tidak membangun persaudaraan umat Islam. Ya, bagaimana mungkin Allah akan beri kemenangan pada umat Islam kalau dalam kondisi seperti ini? Maka kajian-kajian ke depan ini saatnya kita bicara tentang siasat syariah, betapa pentingnya politik, betapa pentingnya iktisad Islam, ekonomi Islam,
Karena inilah kelemahan Islam, lemah sekali lagi, lemah di bidang politik, lemah di bidang ekonomi, sehingga umat Islam termarginalkan. Ya. Tapi yang dimaksud dengan siasat syariah ini bukan berarti di masjid kita kampanye, ya, kampanye partai A, B, C, D, enggak. Tapi kita bicara politik Islam atau Islam politik yang santun. Bagaimana politik dalam praktik Islam? Bagaimana cara memilih pemimpin? Pentingnya amanah. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Itu diajari dalam Islam. Bagaimana kriteria seorang pemimpin? Itu kajian-kajian siasat syariah ini penting. Termasuk ekonomi. Kenapa bangsa Indonesia mengalami keterpurukan? Mengalami ekonomi nyungsep, krisis, resesi. Kenapa? Karena dipraktekkan mayoritas bukan menggunakan ekonomi syariah, bukan menggunakan ekonomi tidak Islam, tapi ekonomi ribawi, ekonomi konvensional, ekonomi sosialisme, ekonomi kapitalisme, ya, ekonomi menggunakan bunga dan sebagainya. Ini yang terjadi, sehingga tidak ada keberkahannya ekonominya, hancur, ya, hancur Pak ekonomi kita, mulai resesi, pengangguran banyak, kelaparan banyak, PHK banyak. Betul nggak ini Bu? Ini terjadi, ini bukan hoax, tapi ini fakta. Ekonominya nyungsep, bukan meroket, nyungsep ekonominya. Ini saya rasakan karena kami hidup kerja di dunia perbankan, di dunia perkoperasian syariah, di dunia lembaga keuangan syariah mikro, mengalami betul bagaimana nasib rakyat kecil, wong cilik, ya, di grassroots ini ekonominya gak karuan, lemah, termarginalkan dan sulit mencari pekerjaan, banyak pengangguran, ya, mahasiswa banyak yang keluar dari sarjana, banyak nganggur, apalagi keluar dari SMA, sekarang ini betapa sulitnya kita masuk dunia kerja. Sudah sulit mencari pekerjaan di negara kita sendiri, justru berdatangan TKA, ya, TKA, ya, tenaga asing, ya, TKA, ya. Hampir tiap hari orang Cina masuk. Maaf, ini bukan ras, tapi ini fakta. Lalu kemana rakyat yang nganggur ini? Mau dikemanakan? Kenapa harus banyak tenaga kerja asing yang diberi pekerjaan? Ini keluhan curhatan dari rakyat yang saya tangkap ini. Banyak pengangguran, sementara hampir di Bandara Soekarno-Hatta, di lain-lainnya itu berdatangan Cina-Cina itu. Ya? Lalu siapa yang peduli? Mana DPR-nya? Ya, padahal yang menguasai negara itu mulai dari presidennya orang Muslim, betul nggak? Presidennya orang Muslim, ya, panglimanya Muslim tidak? Muslim, Kapolrinya Muslim, para menterinya mayoritas Muslim, anggota DPR-nya mayoritas Muslim, mulai dari gubernur sampai wali kota, bupati, camat sampai lurah, banyak orang Muslim. Tapi kondisi umat Islam dalam kondisi termarginalkan, terutama di bidang ekonomi dan politik. Kenapa? Karena ini jadi kaji dalam kajian masjid. Hari ini kita masih ngaji bab tentang jenazah, ngaji tentang bab wudu, bab sholat. Ini sudah selesai sebenarnya. Kajiannya ya, kedepannya itu harus apa kebutuhan umat saat ini, apa harus kita persiapkan untuk menjadi umat yang kuntum hormat tadi. Bukan berarti gak penting kita ngaji bab sholat, bab wudu, penting, itu kajian harian, ya, sekali-kali tiap bulan atau 2 minggu sekali, kajian-kajian yang sifatnya mengglobal, yang sifatnya kebutuhan umat, yang sifatnya menggerakkan. Kita ini Pak, tidak memiliki ulama yang bisa menyatukan umat, yang bisa menyatukan umat lintas organisasi, lintas ormas, lintas gerakan dakwah, lintas madhab, lintas dan seterusnya. Kita nggak punya sekarang. Sekarang tidak memiliki ulama yang beri komando. Siapa sekarang ini? Kita ini butuh ulama pejuang, ulama petarung, ulama yang siap berjihad, siap berdakwah, siap menyatukan umat, menghadapi kedzaliman, ketidakadilan, kemungkaran, kemaksiatan, baik di bidang politik, ekonomi yang kita rasakan ini. Sekarang kita nggak punya. Siapa? Partai-partai semakin pecah. Betul nggak Pak? Terus partai sekian tambah lagi pecah. Partai umat Islam nggak usah bersatu, tercecer. Bagaimana mungkin Islam akan dimenangkan kalau tercecer kekuatan kaum muslimin?
pasti itu ada pihak ketiga sengaja untuk memporak-porandakan kekuatan umat Islam, mengadu domba umat Islam. Apa yang tidak ada dipecah di Indonesia ini. Ada pembelahan, ada polarisasi ormas, polarisasi gerakan dakwah, polarisasi ulama, polarisasi macam-macam. Ini yang terjadi saat ini. Ya, maka tugas kita menghadapi situasi seperti ini tidak ada lain, harus ada dakwah wa jihad fi sabilillah. Semangat kita adalah waltakum minkum ummatun yad'unal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikal muflihun. Dan adalah ada di antara sekalian umat untuk apa? Untuk berdakwah amar nahi munkar. Man ra'a minkum munkaron falyayu biyadi fa lam yastati fa bilisani fa lam yastati fa biqalbi wa dzalika araful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, melihat kedoliman, melihat ketidakadilan, melihat kemaksiatan dan sebagainya, baik di bidang politik, ekonomi, hukum dan seterusnya, maka adalah akan merubah dengan apa? Dengan biadihi. Pertama dengan biadihi, metode dakwahnya. Apa biadihi itu? Dengan kekuasaan. Maka umat Islam harus melek politik. Umat Islam harus banyak di umaro, di eksekutif, di yudikatif, legislatif. Harus ada di sana. Apabila tidak mampu dengan kekuasaan, dengan biadi, maka Anda dengan lisan. Lisan inilah kekuatan ulama, dengan ceramah, khutbah, tausiah dan sebagainya. Betapa indahnya bersatunya antara ulama dan umaro. Kalau ini orang Islam yang kafah, yang totalitas, bersatu, maka selesai persoalan keumatan dan kebangsaan. Kalau ulama, negarawan yang ulama, ini butuh itu. Dan kalau tidak mampu, maka dengan hati. Hati itulah mengingkari atas kemungkaran itu minimal dengan doa. Saya kira itu sebagai pemanasan kajian kita pada malam hari ini. Kalau dibuka dialog dan jawab, kami persilakan.